Indonesianya, kata serapannya ada yang menuliskannya sebagai uji nisbah kemungkinan. Jadi rasio ini kata lainnya adalah nisbah, likelihood itu adalah kemungkinan. Jadi apapun nanti istilahnya yang kalian temukan ya, yang penting kalian paham idenya seperti apa. Nah, kita kemarin sudah belajar LNPL yang money management. Ini tentunya juga akan bisa teman-teman pelajari ya. Konsepnya adalah bahwa kemarin kita belajar nilai money management itu merupakan suatu uji untuk mencari uji yang paling kuasa. Dan nanti ya kalian juga akan melihat uji paling kuasa seragam itu sebetulnya bedanya dengan uji paling kuasa itu pada H0-nya saja. Jadi kalau di uji paling kuasa, teman-teman, bentuk H0 dan H1-nya itu adalah hipotesis sederhana versus sederhana. Tapi nanti ya di dalam uji rasio likelihood test itu memungkinkan bahwa hipotesisnya itu salah satunya adalah hipotesis majemuk. Jadi antara tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar begitu. Nah, uji generalized likelihood ratio atau uji likelihood ratio atau likelihood ratio test gitu ya, atau uji nisbah kemungkinan atau rasio kemungkinan umum itu merupakan generalisasi dari uji Neyman-Pearson dan memberikan pengujian yang diinginkan dalam banyak aplikasi. Nah, ini definisinya. Nah, coba kalian lihat. Definisinya adalah seperti ini. Jadi misalkan kita punya suatu contoh acak dari variabel X. Contoh acak atau sampel acak dari variabel acak X itu ada X1 sampai dengan Xn, di mana seluruh sampel acak ini itu bisa memiliki fungsi kepekatan peluang bersama atau join pada F. Atau kalau di diskrit, fungsi massa peluang bersama atau join PMF. Di mana ya join PMF-nya itu adalah seperti ini. Fungsinya dari seluruh contoh acak dicetak tebal, berarti di sini faktor X, ya ada X1 sampai dengan Xn, dan parameter theta, di mana theta ini merupakan anggota omega. Ya, ini adalah notasi omega. Dan pertimbangkan, misalnya kita punya hipotesis, teman-teman. Hipotesisnya bentuknya apa? Jadi H0-nya itu adalah theta anggota dari omega 0. Dan H1-nya adalah theta anggota dari omega dikurangi omega 0. Jadi kita punya suatu ruang parameter dinamakan omega, teman-teman. Nah, ruang parameter omega ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut omega 0, ada yang disebut omega 0 komplement, atau di sini omega dikurangi omega 0. Artinya nilai parameter yang tidak dinyatakan di dalam hipotesis 0. Itu adalah yang ini. Ya, jadi sekarang kalian bayangkan bahwa kita punya suatu ruang parameter, banyak sekali nilainya parameter ini ya. Jadi di dalam suatu ruang omega. Nah, si parameter-parameter yang banyak itu dibagi menjadi dua. Ada yang dituliskannya untuk H0, yang dianggap benar di H0, atau disebut omega 0 ya. Pokoknya kalau ada indeks 0 ini berarti dia ada di H0. Dan ada omega dikurang omega 0. Nah, itu adalah nilai yang dianggap benar di H1 atau disebutnya juga seringkali omega 0 dalam komplemen gitu ya, komplemen dari H0. Nah, untuk hipotesis yang bentuknya seperti ini, maka rasio kemungkinan umumnya atau uji likelihood rasio tesnya begitu ya, didefinisikan sebagai berikut. Jadi tetap kita ada rasio. Rasio ini disimbolkannya juga sama seperti pada uji paling kuasa atau LNP, itu adalah lambda X, di mana lambda X itu apa? Ya, dia merupakan rasio dari fungsi likelihood, ya. Tetapi yang menjadi pembilang itu siapa? Rasio fungsi likelihood di mana theta-nya ini adalah ya, theta yang berada di H0 yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood tersebut. Atau ditulisnya adalah F dalam kurung X theta topi 0. Gitu.
Sedangkan penyebutnya adalah teman-teman, ini adalah fungsi likelihood, tapi dengan tetanya siapa? Tetanya adalah anggota dari seluruh anggota teta gitu, atau di dalam apa namanya ruang parameter omega yang dia dapat memaksimumkan fungsi likelihood. Sehingga di sini tidak ada indeksnya, bahkan tidak pakai indeks theta 1 ya. Gitu. Jadi nanti dia fungsi likelihoodnya akan memilih theta dari seluruh kemungkinan theta dari omega. Sedangkan kalau theta anggota omega 0, nanti dia akan memilih theta yang hanya di dalam apa namanya 0 saja. Gitu. Ya. Jadi nanti kita akan kembali mencari fungsi likelihood. Kalau di Riemann percent, kalau di Riemann kemarin ya, kita cari likelihood theta 0 versus likelihood theta 1. Gini kan? Gitu. Artinya apa? Sebetulnya kemarin yang kita lakukan adalah ya, mencari fungsi likelihood dengan theta yang memaksimumkan fungsi likelihoodnya adalah di H0, dan yang satu adalah theta yang memaksimumkan fungsi likelihoodnya yaitu ketika tetanya sama dengan theta 1. Nah, sekarang untuk penyebutnya kita memilih theta yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood tapi di dalam ruang parameter. Jadi dari seluruh theta. Kalau yang ini kita harus pilih tetanya nanti adalah theta yang memaksimumkan fungsi likelihood di dalam ruang parameter yang nol saja. Itu bedanya. Itulah kenapa disebut umum, karena bagian penyebutnya di sini tetanya adalah anggota omega. Gitu. Sehingga tetanya siapa, Bu? Tetanya itu adalah penduga kemungkinan maksimum likelihood. Ya, bagi teta, sedangkan teta 0 merupakan penduga kemungkinan maksimum ketika H0-nya benar. Ya, sampai sini dulu bisa dipahami ya, karena nanti apa namanya proses setelah ini akan sama dengan ada yang di apa proses Riemann-Presson ya, artinya nanti ketika lambda x-nya sudah kita temukan, maka wilayah penolakan H0-nya atau daerah kritisnya itu adalah lambda x kurang dari sama dengan K gitu ya, di mana K ini dipilih untuk menghasilkan uji berukuran alfa. Gitu. Kenapa disebut berukuran alfa? Karena biasanya nanti dalam pengujian hipotesis ya diketahui kan alfanya berapa. Seperti itu. Oke, nanti jadi kita bergeraknya dari mencari fungsi likelihood kembali, ya mencari fungsi likelihood, baru nanti cari di fungsi likelihood tersebut ya untuk daerah yang berada di H0 ya, theta yang berada dalam ketika H0 benar, itu theta mana yang memaksimumkan fungsi likelihood. Ya, kemudian yang kedua adalah theta mana dari seluruh theta yang bisa memaksimumkan fungsi likelihood. Jadi kalau kita punya daerah theta, anggaplah tetanya dari 0 sampai dengan 1 gitu ya. Maka nanti akan terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang satu ini adalah omega 0 misalnya ya. Ini adalah omega 0 komplement. Maka seluruhnya ini adalah omega. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya sampai sini nih H0 benar, oke, berarti di antara ini sampai ini, theta mana yang bisa memaksimumkan fungsi likelihood. Maka nanti nilai tetanya substitusikan ke sini, ke fungsi likelihoodnya. Gitu. Lalu kalau yang penyebutnya, misalnya tetanya kan anggota omega ya, berarti dari sini sampai sini batasnya. Dari theta sini sampai sini, theta mana yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood, maka substitusikan nilai theta tersebut untuk fungsi likelihood yang sudah ada. Jadi sebetulnya fungsi likelihoodnya satu, hanya nanti bedanya nilai tetanya saja di pembilang dan juga penyebut. Kalau kita sudah dapatkan lambdanya, baru kita cari daerah penolakannya. Daerah penolakannya sama dengan yang LMP. Gitu ya. Sekarang kita coba lihat contohnya. Saya whiteboard saja ya. Whiteboard saya maksudnya. Sebentar, teman.
Masih loading ya. Whiteboard sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, jadi soalnya ini masih dari distribusi normal, teman-teman. Jadi, oke, semoga tidak hang laptop ini. Ya, jadi kita punya ya variabel acak x1, x2, dan seterusnya. Yang mana dia saling identik dan saling bebas, itu berdistribusi normal. Oke, dengan parameternya adalah mu dan sigma kuadrat. Dan keduanya tidak diketahui, teman-teman ya. Jadi ini baik mu dan sigma kuadrat ini tidak diketahui nilainya. Kalau tidak diketahui artinya kita sama-sama belum tahu nilai mu dan sigmanya berapa. Oke, tetapi di sini kita akan menguji hanya untuk yang mu saja. Di mana H0-nya itu H0-nya adalah mu sama dengan mu0. H1-nya adalah mu lebih dari mu0. Nah, ini kan beda dengan pada saat kita mempelajari uji paling kuasa ya. Kalau di uji paling kuasa, maka H1-nya ini pasti tandanya juga sama dengan. Karena dia sederhana versus sederhana. Sebentar, erasernya yang mana ini? Ini. Oke. Kemudian kita diminta untuk tentukan likelihood ratio test, begitu ya, yang sesuai untuk soal tersebut. Oke. Nah, tahap pertama adalah ya kita cari fungsi likelihood-nya dulu. Oke, jadi kalau mau ditulis likelihood-nya ya, likelihood dari itu kan ada dua parameter ya. Jadi kita bisa mengatakannya likelihood dari misalnya misalkan theta vektor theta, atau di sini likelihood dari mu sigma kuadrat. Seperti itu ya. Kemarin kita sudah beberapa kali menggunakan distribusi normal, jadi semoga teman-teman masih ingat itu adalah 1 per sigma akar dari 2pi pangkat n eksponen dari min setengah ya dari i sampai dengan n xi dikurang mu per sigma kuadrat. Seperti ini. Ya, ini adalah likelihood
function untuk distribusi normal. Nah, kemudian kita harus mencari penduga kemungkinan maksimum likelihood ya, baik untuk mu maupun untuk sigma kuadrat. Karena kalau kita mau tuliskan dulu bahwa lambda x itu adalah ya, fungsi likelihood ya, dari x, theta vektor, di mana tetanya itu adalah omega 0 dan maksimum dari theta anggota omega dari f seperti ini gitu ya, atau tadi dituliskannya di mana ini theta topi 0 dan f x bar theta topi saja ya, ini adalah lambda x, sehingga kita harus cari dulu theta topinya. Untuk nanti siapa theta topi 0, siapa theta topi, kita bisa lihat belakangan ya, karena fungsi likelihood dari normal bisa hanya ada satu. Gitu. Nah, sekarang kita cari ya penduga ya, atau MLE estimatornya atau si theta topinya. Oke, kalian masih ingat ide dari maksimum likelihood? Kita udah punya nih L theta topi, L functionnya. Likelihood functionnya kita sudah punya. Bagaimana ide dari maksimum likelihood? Saya tulis ulang deh di sini. L mu sigma kuadrat itu sama dengan theta sigma akar 2pi pangkat min n eksponen dari setengah per sigma kurang kuadrat nih ya. Kurang kuadrat, sorry. Ini kurang kuadrat. Enggak dong. Duh, teman-teman, kalau saya salah kasih tahu ya. Ini, Iya, Ibu. ini benar ya berarti ya, 1/sigma akar 2pi pangkat n. Ya enggak? Iya. Oke. Kalau yang bawah ini 2 akarnya dihilangin kalau saya menulisnya pangkat n-2. Berarti jadi gimana nih? Benar nggak kayak gini? Benar, Ibu. Betul ya? Oke. Likelihood estimation stepnya gimana? Kalau sudah ada likelihoodnya? Ayo ingat-ingat lagi. Apa yang kita lakukan? Yang cari tabiasnya ya, Bu, parameter tabias. Enggak, jadi kita di sini mau cari nilai mu topinya sama sigma kuadrat topinya. Gitu. Jadi theta topi di sini itu maksudnya adalah mu dan sigma. Kan tadi theta topinya vektor nih. Ini tuh artinya adalah kita mau cari penduga mu topi dan sigma kuadrat topinya, teman-teman. Kan di sini nanti kita yang akan kita cari tetanya di sini, penduganya itu adalah untuk si mu-nya ya, yang akan kita ujikan
mu-nya di hipotesisnya. Jadi kita harus cari dulu nilai mu topi itu kalau berdasarkan metode maksimum likelihood itu. Apa namanya? Seperti apa bentuknya? Walaupun kita semua tahu ya, penduga mu itu berdasarkan metode maksimum likelihood itu adalah X bar. Waktu kalian belajar dengan Bu Widi, tahapan maksimum likelihood, metode pendugaan parameter likelihood, masih ingat tidak? Belajar kan tapi ya? Belajar Ibu. Oke. Lupa ya? Jangan lupa. Nomor 1, cari fungsi likelihood. Ya, Oh, yang kedua ini Bu, yang apa? turunannya. Oke, sebelum turunannya apa? Ambilan ya, Bu? Len, Bu. Iya, jadikan len dulu ya. Jadi kalau fungsinya merupakan fungsi yang apalagi mengandung eksponen gitu ya, itu kita bisa peroleh dengan lebih mudah kalau kita jadikan logaritma natural dulu. Oke, jadi itu tidak wajib, tetapi untuk beberapa fungsi itu sangat membantu ya kalau kita pakai logaritma natural. Jadi kita cari lannya dulu teman-teman ya. Oke, minus 2 kuadrat. Oke, ini jadi apa nih? Menjadikan lan. Kalau kita punya A pangkat B, mau kita jadikan len, itu jadi B len A, teman-teman. Ya, B len A. Nih, nanti kalian catat. Berarti di sini ya menjadi min n per 2 min n per 2 len 2pi sigma kuadrat. Oke, ya. Kemudian len dari E pangkat A jadi apa? Len Len A. ya. Oh, len E pangkat A. Lennya tetap ada atau hilang? Hilang. 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 Jadi hanya A saja ya. Berarti di sini dikurangi 1 per, nih saya sigma kuadratnya mau saya keluarkan. Ya, jadi 2 sigma kuadrat. Ya, XI min mu kuadrat. Oke, ini ada 2 parameter ya. Ada mu, ada sigma kuadrat. Gitu. Kalau dia parameternya hanya ada 1, ya berarti langsung bisa kita turunkan terhadap parameternya. Ini juga kita turunkan, tapi secara parsial. Jadi satu-satu. Kita cari dulu untuk mu topi, berarti nanti kita turunan parsial terhadap mu. Kalau kita mencari penduga sigma kuadrat, maka nanti likelihood-nya kita turunkan secara parsial terhadap sigma kuadrat. Ya, berarti turunan parsial yang pertama. Oke. Jadi kita turunkan secara parsial. Aduh. Len dari likelihood function-nya ini. Terhadap mu dulu. Ya. Oke, berarti yang mengandung mu itu hanya yang sebelah kanan. Maka yang sebelah kirinya ini kita abaikan saja dulu ya. Maka ini turunan terhadap mu-nya jadi berapa? Berarti kan min 1 per 2 sigma kuadrat dikali 2 sigma. Ini dari 1 sampai dengan n. XI dikurangi mu. Begitu. Paham? Bisa menjadi seperti ini. Dikali negatif 1. Ya, pangkatnya ke depan kan. Kemudian ini sigma XI
dikurang mu, pangkatnya dikurangi 1, di dalam kurungnya masih ada min mu. Jadi dikali koefisiennya negatif 1. Ya, berarti menjadi 1 per sigma kuadrat, oke, dikalikan sigma xi dikurangi mu. Nah, ini adalah turunannya. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya, mu topinya belum ada. Buat dapat mu topinya, turunannya kita apakan? Diturunin lagi. Tidak diturunin lagi. Jadi saya yang gemes. Nggak diturunin lagi. Gimana di likelihood function, di likelihood estimation? Kalau kita sudah turunkan terhadap parameter yang kita inginkan, ya, dapatkan penduganya, lalu prosesnya apa? Coba buka catatannya. Turunannya kita apakan? Ya nih teman-teman nih, di maximum likelihood estimation ya. Kita sama dengan kan 0. Ya. Jadi 1 per sigma kuadrat. Kalau kayak gini saya kasihan sama kalian. Ya, oke. Nanti coba dibuka lagi catatannya ya. XI kurang mu. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, ini kan sigma kuadrat kalau kita pindahkan ke kanan kan dikali 0. Ya, berarti di sini hanya tinggal sigma XI dikurang mu sama dengan 0. Coba kita masukkan satu-satu sigmanya. Sigma XI berarti jadi ya. Sigma I-nya dari 1 sampai dengan N dikali mu jadi apa teman-teman? UN ya, Bu. Iya, mu N. Mu N sama dengan 0. Berarti kan mu N dan N indeksnya. Ini sama posisinya. Nah, teman-teman. Mu N sama dengan sigma XI jadi mu-nya adalah sigma XI per N ya, atau mu-nya ini adalah X bar. Nih. Aduh, oke. Jadi kalau saya tulisnya biasanya mu topi MLE. Jadi mu topi atau nilai penduga rata-rata populasi berdasarkan metode maksimum likelihood estimation. Ya, ini yang kalian sudah pelajari harusnya di materi metode pendugaan parameter. Sudah pernah kan membahas ini? Sudah pernah belum? Karena harusnya Ibu. Iya ya, jadi jangan dilupakan. Oke. Jadi sebetulnya penduga maksimum likelihood apa namanya, dari semua kemungkinan ya, nilai penduga mu itu adalah X bar.
Nah, jadi X bar itu adalah penduga kemungkinan maksimum bagi si mu, teman-teman. Oke, nah kemudian yang kedua adalah untuk yang ragamnya. Ya, ini baru yang mu-nya saja. Maka sekarang kita cari untuk yang ragamnya, karena ragamnya juga tidak diketahui, sehingga kita harus cari dulu penduganya. Berarti yang keempat adalah cari turunan parsial dari likelihood mu sigma kuadrat ya terhadap sigma kuadrat. Nah, kita lihat lagi dulu yang persamaan terakhirnya, yang bentuk logaritma natural. Nah, kalian lihat yang ada sigma kuadrat ada di dua sisi. Ya, ada yang sisi kiri maupun sisi kanan. Gitu. Nah, yang min n per 2 ln 2pi sigma kuadrat ini bisa dipecah. Ya, bisa dipecah. Jadi apa? Kalau dipecah dua nih, teman-teman. Kita tulis ulang ya. Saya hapus dulu deh. Ini saya pindahin. Kemudian kita tulis ulang. Bisa di copy ya. Dan dari mu sigma kuadrat. Tadi kan min n per 2 min n per 2 ya ln dari 2pi sigma kuadrat. Ini bisa kita bagi dua ya. Jadi yang si ini adalah bagian pertama, ini menjadi bagian kedua. Jadi kalau ln A kali D itu diuraikan jadi apa? Tambah. Oke, jadi ln A ditambah ln B. Jadi kita bisa menjadikan ini min n per 2 ln 2pi ya dikurangi n per 2 ln sigma kuadrat. Ya. Jadi di sini bisa kita uraikan ulang menjadi min n per 2 ln dari 2pi begitu dikurangi n per 2 ln sigma kuadrat dikurangi 1 per 2 sigma kuadrat. Ini kalau pakai whiteboard gini ya. Harus sabar. Jadi saya nih kalau di papan tuliskan cepet ya di kelas. Aduh. Bentar. 1/2 sigma kuadrat sigma ini min mu ya. Kuadrat. Oke ya. Coba turunkan terhadap sigma kuadrat ya, yang ada sigmanya itu yang ini dan ini ya. Untuk yang pertama min n per 2 ln sigma kuadrat turunannya apa? Min n per 2 sigma kuadrat. Oke. Min n per 2 sigma kuadrat. Gini ya, Tania. Iya, Bu. Teman-teman yang lain, apakah paham kenapa menjadi seperti ini? Atau tidak paham? Paham, Bu.
Paham ya? Jadi kalau kita punya A dan B, ya, kita turunkan terhadap B, berarti menjadi A per B. Oke. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah min 1 per 2 sigma kuadrat, sigma XI dikurang mu kuadrat, turunkan terhadap sigma kuadrat. Jadi seperti apa? Hmm? Coba ada yang mau coba ngotret? Kalau saya tulis hasil akhirnya menjadi ditambah 1 dibagi 2 sigma pangkat 4, ya. I dikurang mu kuadrat. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Kenapa tadinya bisa menjadi seperti ini? Mungkin teman-teman ada yang nggak paham. Karena dia kan diturunkannya terhadap sigma kuadrat. Lalu, Jadi sigma kuadrat nanti jadi pangkatnya ditambahin 2. Gitu nggak sih, Bu? iya, Izin betul. bertanya Ibu, Ya, kok nggak dikali apa? Duanya nggak dicoret ya Ibu? karena di sini duanya nggak dicoret. Ya kan sigma kuadrat berarti kan kalau terhadap sigma kuadrat kan sigma kuadrat min 1 ya Bu, pangkatnya. Nah, Pangkat ini min pangkatnya 1. 2. Ini pangkatnya 2, Abdul. Ya maksud saya kalau sigma kuadratnya saya misalin P nih, kan Mm-mm. jadi P min 1, pangkat min 1. Kalau Mm-mm. diturunin bukannya jadi apa? Min 2 P pangkat min 2. Berarti duanya harusnya dicoret, ya, Ibu. Bentar. Kalau misalnya P itu kan menjadi P-nya pangkat 1 ya. Ini kan bisa aja begini, min setengah. Ini sigmanya pangkat min 2 ya. Ya nggak? Dikali sesuatu gitu kan. Dikali C misalnya. Yang kamu permasalahkan, kenapa ini nggak dikali 2 ke depan gitu? Hmm? Iya, Ibu. Ya, karena sigma kuadrat itu satu kesatuan, Abdul. Jadi dia dianggapnya ya pangkat 1, tapi dia pangkatnya 2 gitu, paham nggak? Jadi kalau kita mu tadi, mana? Mu tadi itu kan pangkatnya 1. Dia juga sebetulnya ada yang dikalikan ke depan, yaitu 1. Tapi nanti pangkatnya dikurangi 1. Kalau ini pangkatnya 2. Jadi 2 ini 1 gitu. Jadi dia tidak dikalikan ke depan karena dia satu kesatuan. Jadi anggapnya tuh sigma kuadrat. Sehingga ini pun dikurangi 2, bukan dikurangi 1. Paham nggak maksudnya, Dol? Iya paham Ibu, tadi saya salah ngitung. Ya. Jadi teman-teman, ini satu kesatuan sigma kuadratnya. Ya, jadi ragam itu adalah sigma kuadrat. Jadi tidak ada nanti sigma pangkat 3-nya itu nggak ada. Ya, karena dia satu kesatuannya itu adalah pangkat 2, sehingga si pangkat 2-nya itu dijadikan 1 gitu, satu kesatuan jadi 1. Ya, teman-teman. Jadi di pangkat dikuranginya juga dikurangi 2, jadi min 4. Maka turunnya adalah sigma pangkat 4. Ya, oke. Clear ya, teman-teman. Kemudian berarti dari sini kita seperti sebelumnya sama dengankan dengan 0 ya. Kalau kita sama dengan 0, berarti
ini kita buat sama dengan 0. Oke. Menjadi min n per 2 sama dengan 0. Jadi bisa kita tuliskan menjadi min n per 2 sigma kuadrat. Ya, kalian sambil ngotret ya nih. Apa kecepatan saya di laptop? Minim sekali nih. Tuh. 2 sigma kuadrat sama dengan, ya, atau kalian mau di sebaliknya boleh ya, negatif 1 per 2 sigma pangkat 4, ya, kemudian dari XI dikurang mu kuadrat. Ya. Lalu, oke, kita bisa pisahkan di sini n-nya saja sebelah kiri. Ya. Jadi kalau saya tulis dengan cepat ya, nanti teman-teman kalau nggak paham bisa tanya. Karena ini 2 sigma kuadrat dibagi 2 sigma pangkat 4 gitu, dari sigma XI dikurang mu kuadrat. Oke. Paham ya kenapa bisa seperti ini ya? Langsung aja kalikan silang 2 sigma kuadratnya ke kanan, teman-teman tinggalkan n sendiri di sebelah kiri, jadi dikalikan negatif 1 masing-masing. Jadi ini saya bisa kita lihat bahwa n itu adalah, ini bisa kita coret pangkatnya. N itu adalah 1/4 sigma kuadrat. Ya. 1 dibagi sigma kuadrat dari, misalnya ya, sama dengan 1 XI dikurangi mu kuadrat. Oke, sigma kuadratnya apa berarti? Seper n ya. Ini kalian rumusnya sering kalian gunakan waktu statdes nih. 1 per n sigma XI dikurangi mu kuadrat. Nah, ini adalah nilai dugaannya berdasarkan metode maksimum likelihood estimation. Ya. Jadi tadi kita sudah dapatkan si mu-nya, kita sudah dapatkan penduga maksimum likelihood juga bagi si sigma kuadrat. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita tentukan ya. Untuk yang pembilang ya, itu seperti apa bentuknya, yang penyebut seperti apa bentuknya. Ya, yang pembilang likelihood function-nya tadi kita sudah peroleh ini ya, fungsi likelihood-nya. Ketika θ-nya adalah anggota omega 0, teman-teman. Perhatikan. Ketika θ-nya adalah anggota omega 0 atau bisa kita tulis jika H0-nya itu benar.
jika H0-nya itu adalah benar. Berarti kalau misalnya kita mau cari omega 0, ya, otomatis mu-nya itu adalah mu 0. Dan sigma-nya itu adalah sigma 0. Sehingga kalau fungsi likelihood ini, kita substitusikan nilai 0, mana? Nah ini. Mu-nya adalah mu 0, dan sigma-nya adalah sigma 0. Yuk kita coba lihat ya seperti apa. Yang kita peroleh ini, yang barusan kita kerjakan, itu adalah ketika kita sudah dapatkan berdasarkan metode maximum likelihood estimation, itu adalah sudah yang paling maksimum gitu ya, di antara seluruh parameter. Jadi kalau kita sudah dapatkan berdasarkan metode maximum likelihood estimation, teman-teman, seperti ini, berarti ini adalah theta, di sini mu atau sigma kuadrat, yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood di antara seluruh mu dan sigma kuadrat yang mungkin gitu ya. Nah, sekarang kalau jika H0-nya benar, artinya ini buat pembilangnya nanti, penyebutnya. Untuk pembilangnya, kita bisa tuliskan di sini jika H0 benar ya. Jika H0 benar, berarti mu-nya adalah mu topinya adalah mu 0 dan coba saya nulis di Zoom-nya langsung ya. Lebih ini enggak, lebih lancar enggak? Jika H0 benar. Oke, lebih cepat di sini teman-teman ya. Saya buka whiteboard Zoom ya. Mu topinya adalah mu 0 dan sigma kuadrat topinya adalah sigma kuadrat 0. Ini tanpa topi. Gitu. Terlihat whiteboard Zoom-nya? Nanti saya bolak-balik aja berarti. Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Oke ya. Sekarang kita tuliskan lagi likelihood function-nya. Tadi kita dapatkan bahwa L mu sigma kuadrat itu adalah 1 per sigma akar 2pi pangkat n eksponensial dari min setengah ya, sigma X-nya dari I-nya dari 1 sampai N. Oke, dari XI dikurang mu per sigma kuadrat. Oke. Jadi ketika H0-nya benar, ya, maka mu-nya kita ganti sama dengan mu 0, teman-teman ya. Jadi di atas ini nanti bagian mu-nya adalah mu 0. Ya, ininya ganti dengan mu 0. Nah, sigma-nya itu adalah sigma 0. Nah, tadi kita sudah dapatkan penduga sigma itu adalah 1 per sigma kuadrat ya, 1 per n sigma xi dikurang mu kuadrat gitu kan. Berarti nanti sigmanya itu kita jadikan sigma kuadrat 0, teman-teman. Ya, jadi si sigma topinya itu yang ini 1 per n begitu ya, dikali XI dikurang mu 0. Karena apa? Ini kondisi ketika H0-nya benar. Sedangkan tadi penduga ragam atau sigma kuadrat yang kita peroleh berdasarkan metode maksimum likelihood itu adalah untuk seluruh kemungkinan si
sigma begitu ya. Sehingga kalau H0 benar berarti menjadi lebih sempit. Sigma kuadratnya adalah sigma kuadrat 0 karena mu-nya juga adalah mu 0. Jadi kita substitusikan fungsi likelihood-nya sekarang berbentuk menjadi ya 1 per sigma 0 sigma topi 0 akar 2pi pangkat n eksponen dari min setengah ya. Ini harusnya di dalam. Min setengah sigma I-nya dari 1 sampai n dari xi dikurangi mu 0. Mu topi 0 ya atau mu 0 dibagi dengan sigma topi 0 teman-teman ya. Jadi ini mu 0 saja karena udah ada nilainya. Mu 0 gitu. Mu 0 itu adalah nilainya ya. Oke. Lalu sekarang kita coba uraikan lagi apakah bisa menjadi bentuk yang lebih sederhana ya. Jadi kita lanjutkan L mu sigma kuadrat. Kita bisa uraikan menjadi seperti ini ya, 1 per sigma topi 0 dari akar 2pi pangkat 2 dikalikan dengan eksponen dari min setengah, tadi sigma yang kuadratnya bisa kita keluarkan jadi 1 per sigma 0. Jadi di sini hanya sisa xi min mu 0 kuadrat. Oke. Sehingga kalau kalian lihat ya, kalau kita coba kalikan 1 per n ya, jadi begini. Kita coba modifikasi. 1 per sigma 0 akar 2pi kuadrat eksponen dari min 1 per 2. Ini kan sama saja saya bisa tulis gini, n per sigma topi 0 dikali 1 per n sigma ini dari 1 sampai n xi dikurangi mu 0 kuadrat. Ini apa teman-teman? Sigma kuadrat. Iya, sigma kuadrat teman-teman yang tadi kita peroleh berdasarkan MLE ya. Berarti karena ini indeksnya 0, ini juga menjadi sigma kuadrat 0. Oke, jadi ini 1 per sigma topi atau 2pi kuadrat L0 kuadrat 0 ya. Eksponen dari min ya setengah dikali n dikali n per sigma 0 dikali sigma kuadrat 0. Jadi sigma kuadratnya bisa kita coret ya teman-teman, hanya tersisa eksponen dari min n per 2. Bisa dipahami kenapa hanya tinggal min n per 2 ya? Ini kan sigma kuadratnya bisa dicoret sama ini, sama sigma kuadrat. Betul nggak? Iya kok. Betul tidak? Ada yang keliru nggak? Bu, tapi kan yang satu kuadrat. Ini 1 per n dikali sigma min 0 kuadrat. Ini harusnya masih ada sigma ya. Iya. Min n per 2 sigma. Min n per 2. Terus dulu sigmanya. Sigma kuadrat. Oke, kita tulis dulu deh.
Kalau di tengah-tengah ada yang ini aneh baru kita perbaiki ya. Sigma kuadrat itu per sigma. Ada yang salah nggak? Ini kan tarikan dari dalam sini. Berarti ini harusnya apa? Ini kan pangkat 2 ya. Ini duanya ketinggalan nih. Ya kan? Berarti ini sigma yang bawah ini harusnya pangkat 2 nggak? Iya, harusnya pangkat 2 pasti Oke. tarik. Betul, ini pasti tarik harusnya pangkat 2. Ini pangkat 2, betul. Berarti sehingga di sini bisa dicoret ya, min n per 2. Oke, ini baru benar. Cari yang tadi pangkatnya ketinggalan ya. Nah, ini adalah L omega 0 kalau kita mau tulis ya. Kalau kita tulis detailnya seperti ini, kalau mau ditulis lebih umumnya adalah L omega 0 ya. Ingat omega ini adalah ruang parameter. Jadi kalau ada indeksnya 0 berarti ini ketika H0-nya itu benar, teman-teman ya. Jadi ini kita sudah dapat untuk pembilangnya. Ya, kita sudah dapat untuk pembilangnya. Kalau untuk yang penyebutnya begitu ya. Penyebutnya berarti sebetulnya tadi kita tinggal masukkan si X bar dan juga si sigma kuadratnya, rumus sigma kuadrat. Nah, dengan cara yang sama ya, dia juga akan menghasilkan hanya sampai sini. Ya. Ini kan sebetulnya kita hanya mengulang yang ini tapi dengan mu-nya di sini adalah X bar gitu kan. Kemudian mana tadi? Dari awal dulu. Nah, ininya kita ganti X bar berdasarkan metode maksimum likelihood. Si sigma ini ya itu berdasarkan tadi 1/n dikali sigma XI dikurang X bar gitu. Yang mana itu juga sebetulnya nanti ujung-ujungnya ya sama nanti ke sini hasil akhirnya. Terbayang nggak teman-teman? Ya. Jadi nih ya, untuk mencari L omega untuk yang penyebut ya itu kan kita mencari nilai mu topi dan si sigma kuadrat topinya itu berdasarkan metode maksimum likelihood. Nah, ini kan sebetulnya sama saja mengerjakan untuk yang jika H0 benar ya. Kita tuh sama saja mengerjakan untuk yang jika H0 benar, tetapi si mu-nya ini bukan mu 0, tapi X bar. Kenapa X bar? Karena tadi maksimum likelihood estimation-nya adalah X bar. Dan si sigma ini berarti sigma aja, tidak ada indeks 0-nya. Ya, karena dia merupakan parameter dari seluruhnya, bukan hanya jika H0 benar. Sehingga kalau ditelusuri di sini nih dengan cara yang sama ya. Di sininya ini kan berarti min setengah dikali 1 per sigma kuadrat. Ya kan? Kemudian penjumlahan dari XI dikurang X bar kuadrat. Nah, nanti dengan cara yang sama di sini ini juga akan ketemu seperti ini. Gitu ya, dan ini adalah sigma kuadrat saja tanpa ada indeks 0. Sehingga kalian bayangkan nanti hasil akhirnya juga menjadi seperti ini. Bedanya di mana? Di sigmanya ini bukan sigma topi 0, tetapi apa? Sigma topi aja gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kalau kita tulis lagi bisa, tapi kita mengulang yang barusan. Oke, kita tulis lagi. Kita tulis lagi di halaman berikutnya ya. Oke. Berarti teman-teman kalau kita mau dapatkan L theta gitu ya, itu dengan mengganti mu ya dengan X bar karena mu topi tadi adalah X bar gitu. Dan sigma kuadratnya itu dengan 1/n begitu ya, sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat karena mu-nya sudah diganti dengan X bar gitu. Jadi beda di indeks saja karena tadi
untuk H0 benar mu-nya adalah mu0, itulah kenapa di sini ya likelihood omega 0-nya ya itu adalah diganti mu0 dan seluruh sigma atau sigma kuadratnya diberi indeks 0. Nah, sekarang untuk L omega untuk yang penyebut ya itu kan dari seluruh mu dan sigma yang mungkin. Artinya tidak dibatasi hanya untuk pada saat H0 benar, tapi dari seluruh kemungkinan. Nah, itu gunakan yang berdasarkan metode maximum likelihood estimation. Jadi kalau kita mau cari L omega, tadi kan likelihood-nya kita sudah dapatkan tuh. 1 per, ya kita ulang lagi. Sigma akar 2pi pangkat N, gitu kan? Eksponen dari min setengah sigma. Oke, XI. XI min mu per sigma kuadrat. Ini kan? Nah, berarti sekarang ganti sigmanya. Ya. Kita tuliskan tidak ada indeksnya, jadi 1 per sigma topi aja, akar 2pi, karena ini dari seluruh ruang parameter. Eksponen min setengah XI dikurangi X bar per sigma kuadrat. Sigma topi kuadrat. Nah, tadi kan ini kita pindah-pindah ya. Dan seterusnya nih. Akar 2pi pangkat N eksponen dari min setengah ini sigma topi kuadrat gitu kan. Di sini XI min X bar kuadrat. Lalu ini kan kita kalikan dengan N. Gitu, ya. Min setengah dikali N per sigma kuadrat. Kan ini dikali 1 per N. Sama XI min X bar kuadrat dikali 1 per N juga. Gitu ya. Nah, ini adalah sigma kuadrat. Gitu. Sehingga ini juga dicoret. Ini min N per 2. Jadi hasilnya adalah ya 1 per sigma akar 2pi kuadrat dikali eksponen dari tetap min N per 2. Duh. Ya, bedanya hanya di indeks sigmanya aja. Kalau yang omega 0, jika H0 benar, dia adalah sigma topi 0. Kalau di sini ya sigma topi aja. Tidak ada indeksnya. Paham tidak sampai sini? Kalau bingung boleh tanyakan. Ayo. Paham enggak? Yang bingungnya di bagian mana? Paham ya? Jadi gini, kita tuh cuma cari satu fungsi likelihood. Fungsi likelihood dari distribusi normal. Yang dibutuhkan di dalam materi ini adalah dia membutuhkan fungsi likelihood di mana parameternya nanti ya parameter yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood tersebut tapi di dalam wilayah omega 0. Apa yang dimaksud dengan wilayah omega 0 adalah nilai parameter-parameter yang dinyatakan ketika H0-nya itu benar. Ya, artinya nanti kalau di sana tulisannya mu sama dengan mu0, maka ganti parameter mu-nya itu dengan mu0. Begitu. Nanti kalau ada theta, ya theta misalnya sama dengan theta 0 di H0. Berarti nanti ganti di likelihood-nya theta sama dengan theta 0. Pokoknya apapun ada yang di H0 di sana, ya kalian tuliskan yang ada di pembilangnya. Begitu. Jadi untuk pembilang harusnya teman-teman nggak ada masalah. Nah, sekarang bagian penyebut, ya kalian lihat. Theta di sini atau parameter apapun di sini, dia harus anggota dari omega.
omega ini termasuk si omega 0 gitu ya. Termasuk si omega 0 gitu. Tetapi di sini dari omega. Nah, yang dari omega ini itu artinya apa? Kita yang peroleh berdasarkan metode maksimum likelihood yang pertama tadi kita cari, yaitu si X bar dan lain sebagainya, si sigma kuadrat itu adalah dari seluruh nilai parameter yang mungkin. Kalau kita udah dapatkan dari maksimum likelihood estimation tadi, ada si X bar dan juga seper N sigma X dikurang X bar kuadrat gitu ya. Maka itu sudah yang paling maksimum dari seluruh anggota parameter yang ada. Sehingga yang di penyebutnya ini likelihood-nya mu dan sigma-nya nggak perlu dikasih indeksi 0, tapi gantikan dengan nilai penduganya berdasarkan si MLE tadi. Gitu. Jadi omega 0 tuh sebetulnya masuk ke sini juga teman-teman ya, masuk ke dalam ruang parameter juga. Jadi kalau kita bisa gambar di sini, ini adalah omega ya. Ada X bar, ada mu 0. Mu 0 itu suatu nilai yang kita nggak pernah tahu. Dia tuliskannya mu 0. Ya, mungkin ada apa namanya X bar kuadrat dan lain sebagainya begitu. Nah, tetapi dipisah nih. Ada mu 0 gitu ya, ada mu komplement. Jadi ada yang masuk di H0, ada yang tidak masuk di H0. Nah, yang ini yang tidak masuk di H0, yang H1 itu adanya di uji paling kuasa di penyebutnya. Karena diidentifikasi tetanya berapa atau mu-nya berapa. Yang mana nilainya berbeda dari teta 0. Gitu. Nah, kalau sekarang penyebutnya adalah nilai teta dari seluruh kemungkinan. Jadi bisa jadi nanti yang ada di penyebut itu sama dengan yang ada di pembilang. Bisa, teman-teman. Bisa jadi. Nanti kita pelajari ada contohnya. Ya. Tapi di sini kasusnya di distribusi normal, ketika kita mencari yang penyebut dari seluruh parameter yang mungkin, itu sudah diperoleh dari MLE, yaitu si X bar. Dan tadi si sigma kuadratnya itu adalah 1/n dikali XI, sigma XI dikurangi rata-rata dikuadratkan. Seperti itu ya. Jadi mudahnya kalau pokoknya yang di pembilang, likelihood-nya, diganti aja semua indeksnya sama apa yang ada di H0. Atau berapapun nilai yang ada di H0, itu menjadi si pembilangnya. Nah, penyebutnya nanti kita lihat dari seluruh parameter yang ada. Gitu ya, kalau sudah, maka kita bisa cari nilai lambdanya. Ini kita baru cari lambda, teman-teman. Belum sampai pada menentukan wilayah penolakan H0-nya. Sekarang kita kembali lagi buka ininya whiteboard-nya. Kita cari lambdanya sekarang. Ya. Berarti lambda X itu saya bisa tulis menjadi L theta 0 dibagi dengan L theta saja. Oke, dan L theta 0 itu tadi adalah 1/sigma 0 gitu ya, dibagi dengan sigma topi 0 akar 2pi pangkat n eksponen dari min n/2. Yang bawahnya adalah 1 dibagi sigma dikali akar 2pi pangkat n eksponen dari min n/2. Nah, ini bisa kita coret ya, sehingga nilai rasionya itu adalah sigma topi akar 2pi dibagi sigma topi 0 ya. Mari kita balik ya. Oke, nggak apa-apa. Dibagi, kita masih ada sepernya di sini. 1 per akar n gitu kan. 1 dibagi sigma topi akar 2pi pangkat n. Atau sigma topi akar 2pi dibagi sigma topi 0 akar 2pi pangkat n, atau sama saja dengan sigma kuadrat topi
dibagi sigma kuadrat OP 0 per N. Gitu ya. Atau mau ditulis jadi sigma kuadrat per sigma kuadrat 0. Tanpa sigma maksudnya. Satu per sigma. Salah. Udah betul ya. Kemudian 1 per sigma. Saya sering bolak-balik pangkatnya. Akar 2N bagi N, berarti sama saja dengan ini per ini. Ininya dicoret. Langsung aja. 4N min 2. Bisa paham kenapa menjadi seperti ini? Teman-teman. Dan eksponen. Dan kalau dijabarkan, sigma akar 2pi per N dibagi sigma 0 akar 2pi. Gitu ya. Ini kan 2pi pangkat min setengah. 2pi pangkat min setengah ya. Ini tuh pangkat min setengah. Jadi kalau dipangkatkan N, sigmanya juga pangkat N. Pangkat N, maksudnya dikali N per 2 jadinya biar pangkatnya menjadi sigma kuadrat gitu, teman-teman. Kebayang nggak? Kenapa bentuknya jadi seperti ini? Bentar, Ibu. Coba sambil dikotret. Kan ini sebenarnya pangkat N ya. Ini kita coret. Ini kan sigma per sigma 0 pangkat N. Gitu. Nah, di sini agar kita bisa menuliskannya pangkat 2, berarti ini kita kalikan N per 2. Gitu. Hanya ini bentuk modifikasi aja. Jadi kalau ini dikalikan kan jadi sigma pangkat N gitu ya. Yang bawahnya adalah sigma 0 pangkat N. Jadi sebetulnya dari sini kita bisa dapatkan hasilnya. Langsung sigma per sigma 0 pangkat N. Cuman biar muncul sigma 0 kuadratnya, sigma kuadrat, maka kita kuadratkan bagian dalamnya, maka bagian luarnya kita kalikan setengah begitu ya. Itu hanya bentuk modifikasi aja. Nah, berarti lambda X-nya ya, kita peroleh di sini. Nilainya itu adalah, kalau mau kita uraikan lagi rumus sigmanya, itu kan 1 per N, gitu ya, 1 per N dikali sigma XI min X bar kuadrat. Kenapa X bar? Lihat di sini tidak ada indeks nolnya, berarti dia ngambil dari seluruh parameter yang mungkin, tadi ini dari L omega ya, itu adalah X bar mu-nya.
Sedangkan kalau yang bawah itu adalah 1/n dikali sigma dari XI dikurangi mu 0 kuadrat. Karena indeksnya adalah 0 di sini. Nah, ini adalah nilai lambdanya, teman-teman. Ini dengan syarat X barnya lebih dari mu 0. Oke, kalau dia X barnya sama dengan mu 0, maka lambdanya itu akan sama dengan 1. Ya, jadi akan sama dengan 1. Ini nilai lambda X-nya. Baru kita masuk, tapi kita fokusnya ke yang atas, ya. Kita fokusnya ke yang atas. Nah, lihat bahwa di H0-nya itu, di soalnya itu adalah H1-nya mu lebih dari mu 0. Nah, kemudian kita lihat wilayah penolakannya. Ya. Wilayah penolakannya. Oh iya, nilai lambda itu selalu positif, ya, di antara 0 sampai dengan 1. Ya, nilai lambda itu selalu positif di antara 0 sampai dengan 1. Nah, wilayah penolakannya adalah, ingat bahwa lambda X-nya itu kurang dari sama dengan K. Ya, kurang dari sama dengan K. Berarti, ya, ini kan per N-nya bisa kita coret. Ya, jadi hanya tinggal ini dan ini saja. Oke, berarti sama saja mencari sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat, gitu ya, dibagi dengan sigma XI dikurangi mu 0 kuadrat pangkat N-2 tadi ya, ada pangkat N-2-nya. Gitu. Lebih kecil sama dengan K. Atau kalau mau langsung ditulis, jadi pangkat 2 aja ya, lalu K-nya kita pangkatkan 2/N. Ini sebanding dengan N, I-nya dari 1 sampai dengan I-nya dari 1 sampai dengan N, lalu XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma dari 1 sampai N, XI dikurangi mu 0 kuadrat, gitu, lebih kecil atau sama dengan K pangkat 2/N. Jadi kita kalikan, kita pangkatkan sisi kiri dan kanannya adalah 2/N. Jadi yang ini habis, sebelah kiri, sebelah kanannya pangkat 2/N. Nah, untuk yang selanjutnya di sini, ya, untuk ini bisa kita modifikasi. Ingat bahwa, ya, XI dikurangi mu 0 kuadrat itu sama saja dengan, kalau kita tulis ulang, ya, bisa kita tulis XI dikurang X bar ditambah X bar, ya, dikurangi mu 0 kuadrat. Jadi agar bisa kita pecahkan nanti ada XI min X bar kuadratnya, kita modifikasi sisi XI dikurang mu 0 ini jadi XI dikurang X bar ditambah X bar dikurang mu 0 kuadrat, teman-teman. Akibatnya, ya, ini menjadi sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat ditambah sigma X bar, ya, dan sigma mu 0. Berarti masing-masing dikalikan sebanyak N. Jadi N dikali X bar dikurangi mu 0 kuadrat. Nah, untuk yang bagian ini, ya, berarti bisa kita tulis ulang
untuk si XI dikurang mu 0 ya, bisa kita ganti dengan ini ya. Oke, nanti kalian tulis ulang dengan rapi. Jadi sini saya tulis ulang bahwa si sigma XI. Permisi Bu, Iya, Bintang. maaf motong. Maaf Mm-mm. motong tadi coba balik ke slide sebelumnya. Oke, nih. Nah, itu mengapa persamaannya bisa menjadi sigma n I sama dengan 1 x min x per kuadrat ditambah n dikali x min n0 kuadrat Ibu. Iya. Mungkin tiba-tiba bisa seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas dari saya Ibu, maaf. Oke, teman-teman yang lain ada yang bisa membantu Bintang? Hmm? Ada yang mau coba memberikan bantu jawaban? Saya Ya, dulu. coba. Iya, boleh, silakan. Jadi kan ini tuh ada sigma ya, sigma I sama dengan 1 sampai N, terus XI min X bar ditambah X bar min mu 0 kuadrat. Nah, di sebelumnya itu X bar min mu 0-nya itu masih di dalam sigma. Masih dalam sigma, masih 1 sama X min X barnya ini. Jadi istilah kata sigmanya dikali ke dalam. Yang pertama sigmanya dikali sama XI min X bar. Itu jadi sigma X min X bar. Kemudian ditambah. Nah, sigma kalau dikali sama X bar min mu 0, itu kan X bar min mu 0 nggak ada XI. Nggak ada unsur I-nya. Jadi itu sama aja dikali sebanyak sampai mana sigmanya. Karena sigmanya sampai N, maka dikali sebanyak N. Gitu, Bintang. Gimana, Bintang? Maaf, mungkin masih kurang jelas, bisa diulangi sedikit saja. Coba sambil ditulis deh. Oke, jadi gini Bintang. Si sigma XI dikurang mu 0 kuadrat ini bisa kita pecah. Yang bagian dalam ini, XI dikurang mu 0 ini, kita coba modifikasi jadi XI dikurang mu bar, X bar, XI dikurang X bar, ditambah X bar dikurang mu 0. Jadi kalau X bar ini yang negatif kita jumlahkan dengan yang positif kan dia jadi 0 ya Bintang. Jadi sama saja dengan XI dikurang mu 0. Sama seperti yang sebelah kiri. Gitu. Dan ini sigmanya ini berlaku untuk seluruhnya dari XI sampai dengan mu 0. Jadi yang tadinya satu suku ini kita pecah menjadi dua suku. Yang suku pertama XI dikurang X bar, suku keduanya adalah X bar dikurang mu 0. Pertama itu dulu. Bintang bisa paham sampai situ? Paham. Oke. Sekarang ini kan di depannya ada sigma. Ya, kita harus mengalihkan dia dengan yang ada di dalam tadi. Nah, mungkin Bintang bingungnya gini, Bu, kenapa XI min X bar ya itu bisa dikelompokkan lalu X bar min mu itu bisa jadi suku kedua. Nah, itu udah merupakan sifat ya, sifat dari suatu persamaan begitu. Jadi ini kita bisa pecah menjadi dua sehingga pangkatnya juga dia bisa ikut pangkat 2 ya karena di luarnya di sini pangkat 2. Sekarang sigmanya masalahnya. Sigma dari XI dikurang X bar kuadrat ya karena kita pecah jadi di sininya adalah A, ini adalah B. Jadi sigma A kuadrat sekarang untuk yang satu. Jadi sigma A-nya siapa? XI min X bar kuadrat. Yang kedua adalah sigma B kuadrat. B ini yang kedua nih, yang suku kedua tadi. Ya, sigma B kuadrat. Berarti sigma dari ini dikuadratkan gitu kan. Sigma dari X bar min mu 0 dikuadratkan. Ya. Ini sama saja dengan sigmanya itu kalau kita ke konstanta, ini kan sama aja gini Bintang. X bar min mu 0 kuadrat satu kali. Kalau dua kali kita kalikan lagi. X bar dikurang mu 0 kuadrat. Kalau ada dua kali berarti kan jadi 2
dikali X bar dikurangi mu 0 kuadrat. Kalau ada sebanyak N, berarti ini bukan 2, tetapi dikalikan dengan N. Jadi N dikali X bar dikurang mu 0 kuadrat. Bisa dipahami? Atau mau diulang lagi? Bisa pahami, Bu. Terima Bisa kasih. dipahami. Iya, sama-sama. Bintang apa kalau bingung kita ulangi lagi. Paham ya? Ya, Oke. Kalau bingung nanti ke Septi lagi ya. Saya Udah bingung, Bu. delegasikan Septi untuk membantu Bintang nanti ya. Kalau Bintang masih bingung. Oke, seperti itu teman-teman yang lain juga mungkin ada yang belum paham ya, tapi itu penjelasannya. Kenapa di sini bisa jadi N ya? Oh, karena ini kan pangkatnya kuadrat, Bu, misalnya. Ini dijadikan satu kesatuan gitu kan, dan dia sigma dari isinya 1 sampai N. Jadi kalikan saja dia sebanyak N, maka akan sebanyak ada M X bar min mu kuadrat. Oke, ini lanjutan dari sini ya, hasil rasionya yang sudah dimodifikasi ini bentuknya jadi sigma XI dikurang X bar kuadrat. Nah, ini kan bagian penyebutnya XI min mu 0 kuadrat ya, berarti kita ganti dengan ini. Dibagi dengan, terima kasih Fauzan tadi sudah membantu ya, sudah mencoba menjelaskan. Oke, XI min X bar kuadrat ditambah N dikali X bar dikurangi mu 0 kuadrat kurang dari sama dengan K pangkat 2 per N. Nah, ya. Ini semua kita bagi dengan XI min X bar, teman-teman. XI min X bar kuadrat. Ya. Jadi nanti kalian peroleh di sini menjadi 1 dibagi 1 ditambah N dikali X bar min mu 0 kuadrat dibagi dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat kurang dari sama dengan K pangkat 2 per N. Ya, jadi ini dibagi dengan XI dikurangi X bar kuadrat. Oke, sampai sini paham teman-teman ya. Nah, sekarang saya bisa tidak menuliskannya seperti ini. Ini kan sama saja dengan 1 dibagi 1 gitu ya. Ditambah 1 dibagi ini gitu kan. Jadi yang sisi sebelah kirinya yang 1 ini saya bisa pindahkan ke kanan. Jadi hanya tersisa 1 dibagi gitu ya. N dikali X bar dikurangi mu 0 kuadrat dibagi sigma XI dikurang X bar kuadrat kurang dari sama dengan K pangkat 2 per N dikurang 1. Bisa dipahami sampai sini? Emang bisa kayak gitu ya, Bu? Bisa. Ini kan gini, 1 per A plus B itu sama saja dengan apa? 1 per A itu enggak? Ditambah 1 per Beda, Bu. Kalau 1 per ya, A tambah beda. Sebentar. 1 per 1 plus itu, oh ya nggak bisa ya? Bisa nggak? nggak bisa, Bu. Kalau mau diperiksa gitu mungkin penyebutnya. Kalau pembilangnya, Bu. Yang misal 1 ditambah B per N. Jadinya 1 per N ditambah B per N. Oh Kalau iya betul. penyebutnya. Oke, bentar. Berarti 1 plus, bentar, saya hapus dulu.
1 per 1 plus Kalau saya tulis begini, kira-kira kalian bisa paham asalnya dari mana? Bentar. Oke, saya balik dulu. N dikali X bar min mu 0 kuadrat dibagi sigma XI dikurang X bar kuadrat, lalu lebih besar dari 1 per K pangkat 2 per N dikurangi 1. Gimana? Jadi ini dibalik dulu. Ya, yang atas berarti kan 1 plus sigma ini gini. Ini kan sama saja dengan 1 plus N dikali X bar dikurang mu 0 kuadrat gitu ya. Dibagi sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Ini kan 1 kita balik ke atas. Ya, berarti ini bisa jadi 1 per K pangkat 2 per N. Lalu satunya tinggal kita pindahkan ke kanan. Begitu. Jadi ini 1 ini kita pindahkan ke sini, maka hanya tersisa N dikali X bar dikurang mu 0 kuadrat bagi sigma sekian ini lebih dari 1 per pangkat 2 per N dikurang 1. Bentar ya teman-teman. Assalamualaikum Bu. Oh. Waalaikumsalam. Kenapa belum kita? Ya. Aduh, aku masih ngajar. Boleh nggak 30 menit lagi? Ibu. Ya, oke. Makasih ya. Aku ke sana segera habis ngajar. Ya, oke. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Oh, saya udah ditunggu, teman-teman. Oke. Ini dikurang 1 ya. Jadi paham nggak kenapa bentuknya seperti ini? Oke, catat dulu ya. Catat dulu ya. Karena kalau misalnya mau dijelaskan lebih lanjut, nanti bisa kita diskusi di WhatsApp. Masalahnya saya udah ditelepon, teman-teman ya. Jadi 1 per K pangkat 2 per N dikurang 1, ini kan jadi kasar per gitu ya. Ini kan sama saja dibagi 1. Gitu. Ini kan dibagi 1 ya. Jadi tetap nilainya dia. Gitu, seperti itu. Jadi lebih dari 1 per K 2 per N. Nah ini nanti coba kalian lanjutkan. Ya, jadi setelah dikurangi 1, nanti untuk menghilangkan, nanti sama-sama dikalikan N-1
Ya, jadi bagian bawahnya ini dikali 1 per n-1. Jadi sebelah kanannya juga nanti seperti itu sampai diperoleh nanti nilainya adalah X bar lebih dari mu 0 ditambah S per akar N dikali ya akar dari N-1 kali K bintang. Nah, teman-teman ya. Coba nanti diteruskan dulu, di-share di grup hasilnya menjadi seperti ini. Pokoknya nanti dikalikan 1 per N-1 di sininya, di sini juga ya, sampai diperoleh mu 0 plus S per akar N dikali akar dari N-1 dikali K bintang. Nah, itu adalah uji T ya, kalau kalian ingat, uji T student. Ya, kita sudah pernah pelajari pada saat statistika dasar. Kenapa di sini diganti pakai S? Karena di awal kita tahu di kasusnya adalah sigmanya tidak diketahui. Makanya waktu statdas, kalau kalian ingat, kalau kita mau pakai uji Z gitu ya, kalau sigmanya diketahui, kita pakai Z. Kalau sigmanya tidak diketahui, kita pakai uji T. Kalau kalian ingat. Uji T itu tidak ada sigma, adanya S. Nah, di sini kita punyanya S. Kalau ujinya pakai uji Z, sigmanya diketahui, berarti sigmanya ada nilainya, teman-teman. Kalau sigma tidak diketahui, pakai uji T. Seperti itu. Loh, maaf sekali, ini saya udah ditelepon, jadi saya harus ke ruangan. Teman-teman mohon dicatat ulang, dikotret ulang, nanti part yang sekiranya membingungkan, dan ini sampai akhir ya, ini kita baru 1 soal. Memang prosesnya agak lebih panjang dibandingkan dengan pada saat uji paling kuasa. Ya, karena uji paling kuasa baik θ 0 dan θ 1-nya itu sudah terdefinisi siapa yang θ 0, siapa yang θ 1. Nah, kalau di LRT ini bagian penyebutnya itu kita harus bisa melihat dari seluruh kemungkinan θ, anggaplah seperti itu. Nah, kalau di uji paling kuasa kan θ 0-nya ada berapa, θ 1-nya ada berapa. Kalau di sini θ 1-nya ini yang harus dilihat dari seluruh θ. Ya, mungkin itu dulu teman-teman ya pertemuan online hari ini. Kalau misalkan nanti dibutuhkan pertemuan lagi di minggu ini untuk melanjutkan pembahasan uji likelihood ratio, silahkan ya. Tapi di hari Kamis sampai Jumat saya tidak bisa. Jadi di sini nanti di sela-sela mungkin saya coba usahakan kalau mau. Kalau tidak ya nanti kita optimalkan pada saat luring di pertemuan terakhir ya. Juga beserta review beberapa soal dari materi pertama setelah UTS. Oke, ada yang ingin disampaikan dulu, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Mungkin Cukup? tidak ada, Bu. Oke. Belum nemu pertanyaan lagi. Oke, Bintang, terima kasih ya atas konfirmasinya. Teman-teman yang lain juga silakan dilanjutkan kembali. Ini saya jadi gugup karena udah dipanggil. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa dipahami. Sekali lagi kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Ya.